12/2023 atas nama terdakwa 1 Nazarudin bin Ibnu Hazar, terdakwa 2 Saprianto, terdakwa 3 Zainuddin alias Zai bin Rahman, terdakwa 4 M. Yusuf bin Kukacil, terdakwa 5 Raffi alias Novi bin Ramli, terdakwa 6 Ade Dian Saputra alias Ade, terdakwa 7 Junaidi alias Jun, terdakwa 8 Supiandra alias Tian bin Syarifuddin, identitas lengkap sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan, status penangkapan dan penahanan sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan. Fakta-fakta sidang bahwa dalam proses sidang ini untuk umum sudah menghadirkan saksi-saksi, diantaranya saksi Agus Kurniawan, kemudian saksi Regina Dwidina Saputri, saksi Desriandi, kemudian saksi Suryadi, kemudian saksi Jasa Putra Mangapul Saragi, saksi Ahmad Jibrail, saksi Benjamin Ginting, saksi Elbisar Pardamaian, saksi Cairmin alias Ermin, saksi Asrin bin Abdul Halim, saksi Roslan, saksi Agus Purwadi, saksi Gusti Eko Prasetyo, saksi Ardian Syahputra, dan saksi Wisnu Kawiran. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut sudah ditanyakan kepada para terdakwa sesuai dengan keterangannya masing-masing, dan keseluruhan terdakwa membenarkannya terkecuali terhadap keterangan dari saksi Ardian Syahputra dan saksi Gusti Eko, yang mana terhadap tersebut sempat disangkal oleh terdakwa Nazarudin. Kemudian dalam kesempatan ini penasihat hukum juga menghadirkan saksi yang menguntungkan bagi para terdakwa, diantaranya Muhammad Ali Wasim, kemudian Eva Susanti, Ramli, dan Emawati, yang mana mayoritas saksi tersebut tidak disumpah dikarenakan memiliki hubungan dengan beberapa terdakwa. Selanjutnya dalam persidangan ini juga penuntut penasihat hukum menghadirkan ahli yang menguntungkan, ahli pidana atas nama Dr. Ahmad Sofyan. Selanjutnya keterangan terdakwa, yang mana pada saat proses keterangan terdakwa majelis hakim berfokus untuk menguji keterangan para terdakwa yang tidak mengakuinya. Adapun bahwa terdakwa keseluruhan terdakwa, yakni terdakwa 2 Saprianto, terdakwa 3 Zainuddin alias Zai, terdakwa 4 M. Yusuf bin Kukacil, terdakwa 5 Raffi bin Ramli, terdakwa 6 Ade Dian Saputra, terdakwa 7 Junaidi alias Jun, dan terdakwa 8 Supiandra alias Tian bin Syarifuddin. Sejak awal proses pembuktian yang diawali dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum telah mengakui perbuatannya dengan tidak menyangkal dan membenarkan keterangan dari saksi-saksi yang melihat para terdakwa tersebut melakukan pelemparan baik ke arah gedung PP Batam maupun ke arah petugas yang sedang menjalankan tugas mengamankan aksi. Bahwa terhadap terdakwa 1 Nazarudin bin Hamzah pada saat proses pembuktian dari keterangan saksi-saksi sempat menyangkal keterangan saksi Gusti Eko Prasetyo dan keterangan saksi Ardian Syah yang melihat terdakwa melakukan pelemparan ke arah gedung PP Batam menggunakan batu. Bahwa terdakwa mengatakan keterangan tersebut tidak benar dan dia tidak ada melakukan perbuatan sebagaimana keterangan saksi. Barang bukti sebagaimana termuat dan tertuang dalam surat tuntutan. Selanjutnya analisis yuridis dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sampailah kami pada pembuktian. Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh para terdakwa yang diajukan berbentuk dakwaan berbentuk alternatif, untuk umum dapat langsung memilih pembuktian pasal yang didakwakan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu pasal 170 ayat 1 KUHP dengan unsur-unsur barang siapa dengan terang-terangan, dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Unsur barang siapa, jadi yang mana identitas yang sudah diperiksa pada saat persidangan oleh majelis hakim dan dibenarkan dan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan terlemah dalam diri terdakwa sehingga unsur itu telah terbukti secara sah dan menurut hukum. Kemudian dengan terang-terangan bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta tempat kejadian perkara di depan kantor BP Batam yang dihadiri oleh 1000-an lebih masa aksi, hingga dapat disimpulkan bahwa
Tempat kejadian para terdakwa melakukan perbuatan adalah tempat umum yang dapat dilihat oleh khalayak umum, dan para terdakwa melakukan perbuatannya secara terang-terangan dan tidak secara sembunyi-sembunyi. Dengan tenaga bersama bahwa perbuatan tersebut dilakukan tidak sendiri, artinya dilakukan oleh sedikitnya 2 orang atau lebih, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh berdasarkan alat bukti di persidangan, terdakwa merupakan bagian dari massa aksi yang berjumlah sekitar 1000-an lebih yang berpartisipasi dalam demo tersebut. Kemudian massa para terdakwa, yaitu terdakwa Nazarudin, terdakwa Saprianto, terdakwa Zainuddin, terdakwa Yusuf bin Sukacil, terdakwa Rafi bin Ramli, terdakwa Dedian Saputra, dan terdakwa Junaidi alias Jun, serta terdakwa Supiandra alias Pian bin Saripudin, berdasarkan transaksi saksi telah nyata melakukan perbuatan, melakukan pelemparan baik ke arah Jebel Batam maupun ke arah petugas yang melaksanakan pengamanan aksi. Demikian unsur ini telah terpenuhi, terbukti secara sah menurut hukum. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, menurut keterangan saksi-saksi di antara saksi Ahmad Jibril, saksi Benyamin Ginting, saksi Al-Bisir, saksi Caimin, saksi Asrin, saksi Roslan, saksi Agus Purwadi, saksi Eko Prasetyo, saksi Ardiansyah, dan saksi Wisnu Kabiran, yang masing-masing saksi tersebut menerangkan melihat terdakwa melakukan pelemparan baik ke arah gedung Batam maupun ke arah. Dari barang bukti, analisa barang bukti yang tertuang dalam surat tuntutan ini. Kesimpulan, sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri para terdakwa, perkenankan kami mengemukakan hal-hal yang menjadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana itu, yaitu hal-hal yang memberatkan terhadap terdakwa 7 Junaidi alias Jun, bahwa perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban umum khususnya di Kota Batam yang sedang melaksanakan pembangunan. Perbuatan terdakwa menimbulkan kerusakan pada sebagian gedung WP Batam dan luka-luka khususnya terhadap saksi Ahmad Jibril yang merupakan petugas kepolisian hingga harus menjalani pengobatan di rumah sakit dan pemulihan pasca perawatan selama beberapa waktu. Selanjutnya, terdakwa 1 Nazarudin bin Hazar, perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban umum, perbuatan terdakwa menimbulkan kerusakan dan sebagian gedung BP Batam dan luka-luka terhadap petugas, serta terdakwa sempat menyangkal atas kesaksian dari petugas kepolisian yang sedang bertugas, diantaranya atas nama saksi Butsi Eko dan saksi Ardiansyah yang melihat langsung terdakwa melakukan pelemparan batu. Kemudian terdakwa 2 Saprianto, terdakwa 3 Zainuddin, terdakwa 4 Yusuf bin Sukacil, terdakwa 5 Rafi bin Ramli, terdakwa 6 Dedian Saputra alias Ade, terdakwa 7, terdakwa 8 Supiandra. Perbuatan terdakwa juga mengganggu ketertiban umum khususnya di Kota Batam. Selanjutnya, perbuatan terdakwa menimbulkan kerusakan pada sebagian gedung di Batam dan luka-luka terhadap beberapa petugas kepolisian yang berjaga. Hal-hal yang meringankan, terdakwa 1 Nazarudin, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Selanjutnya terdakwa 2 Saprianto, terdakwa 3, terdakwa 4, terdakwa 5, terdakwa 6, terdakwa 7, terdakwa 8. Para terdakwa mengakui seluruh perbuatannya. Para terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan. Para terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga. Berdasarkan uraian tersebut yang dimaksud, kami menuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan undang-undang yang bersangkutan untuk dan atas nama negara menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa 1 Nazarudin bin Ibnu Hazar, terdakwa 2 Saprianto, terdakwa 3 Zainuddin alias Zaid bin Rahman, terdakwa 4 Yusuf bin Sukacil, terdakwa 5 Rafi bin Ramli, terdakwa 6 Dedian Saputra alias Ade, terdakwa 7 Junaidi alias Jun, dan terdakwa 8 Supiandra alias Pian bin Saripudin terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dakwaan alternatif ke-6 penuntut umum melanggar pasal 170 ayat 1 KUHP, menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, kepada terdakwa 7 Junaidi alias Jun dengan pidana penjara selama 1 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. 3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa 1 Nazarudin bin Ibnu Hazar dengan pidana penjara selama 10 bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
terhadap terdakwa 2 Saprianto, terdakwa 3 Zainuddin alias Zaid bin Rahman, terdakwa 4 Aim Yusuf bin Tokacil, terdakwa 5 Raffi bin Ramli, terdakwa 6 Adek Dian Saputra alias Adek, terdakwa 8 Supiandra alias Tian bin Syarifuddin dengan penjara masing-masing selama 7 bulan dikurangi selama beberapa bulan tahanan, menetapkan agar terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan, membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari ini Rabu tanggal 6 Maret 2024 menurut umum di tanda tangan. Yang tahu tadi siapa? Saya Emra. Sama diri. Siap Emra. Yang lain? Yang lain berapa tadi? 10. Oh, apa? Dia pakai tangan. Baik. Bagaimana? Ini mau mengajukan pembelaan? Kamu mengajukan pembelaan hari ini juga? Langsung ya. Yang sana ada klien dari sini? Ada. Atas nama siapa? Junaidi sama Adedian. Yang khusus si Jun. Kami Indonesia pendagang kami ada bicara. Hari Indonesia pembelaan. Indonesia. Tapi yang satu lagi Bagi tidak, hanya untuk Junaidi aja. Baru tadi saya gimana? Saya Silakan yang ini dulu. Saya untuk lain silakan bacakan.